down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Rahmadani dari kelas 10 TJKT Industri SMKN Jatiluhur. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Yang pertama, teori basic configuration, dan yang kedua, implementasi basic configuration. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device, ada switch atau router, lalu ada PC atau laptop, lalu ada kabel konsol dan port konsol. Konsol kabel, port konsol RJ45 ke kabel port konsol switch atau router, lalu setelah itu ke PC atau laptop. Nah, terus di sini juga ada AC power connector. Itu untuk powernya supaya nanti nyala. Dan ini adalah aplikasi putih, aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan. Jadi kita menggunakan aplikasi putih. Nah, kita masuk ke basic configuration. Yang pertama ada user exec mode. Tanda prompt-nya itu seperti ini. Perintah dasar tidak bisa konfigurasi. Nah, setelah kita berada di exec mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Nah, enable itu privilege exec mode. Tanda prompt-nya seperti ini, ditandai dengan tanda pagar. Nah, ini adalah perintah penting seperti show config, masuk dari user mode dengan enable. Global configuration mode. Nah, untuk konfigurasinya kita akan melakukannya di global configuration mode. Setelah kita masuk ke enable conft atau konfigurasi terminal, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Nah, tanda prompt-nya itu seperti ini, switch config, tanda pagar. Ini tempat untuk konfigurasi sistem umum. Sub-configuration mode. Ketika kita masukkan suatu command interface atau command line, itu akan muncul teks seperti ini. Ketika ada switch config if, itu berarti kita sedang berada di sub-configuration mode. Nah, switch config if itu untuk interface. Switch config line itu untuk konfigurasi line, mengatur akses dan koneksi perangkat. Basic config. Ada konfigurasi name host atau hostname. Nah, hostname itu untuk menamai saja. Misal di sini hostname switch 1. Nanti di sini otomatis keubah. Jadi, kalau misalkan di dunia jaringan kita memiliki banyak sekali switch, kita gunakan konfigurasi hostname supaya kita gak bingung kalau kita lagi konfigurasi di switch berapa atau di switch mana. Kalau konfigurasi password enable, itu kita memasukkan sebuah password supaya gak sembarang orang bisa login ke jaringan kita. Misal di sini passwordnya itu enable secret Cisco 123 atau bisa bebas juga ya. Lalu di sini ada configuration message of the day atau banner. Jadi misalkan ketika ada orang yang pengen akses jaringan kita tapi salah nih passwordnya, nah nanti bakal ada muncul seperti ini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi seperti ada peringatan kalau kamu itu nggak bisa akses. Nah, lalu di sini ada konfigurasi password konsol. Nah, jadi ini password untuk konsolnya. Jadi ketika kabel konsol lain konsolnya, nanti sebelum masuk ke global config, dia harus masukin password. Sebetulnya ini sama aja kayak password enable secret tadi. Konfigurasi password VTY atau telnet atau SSH. Kalau password untuk VTY atau telnet atau SSH ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan meremote sebuah jaringan, entah itu switch atau router. Nah, lalu ini yang terakhir adalah menyimpan konfigurasi. Kita bisa menyimpan konfigurasi supaya tidak hilang.
dengan write memory, atau kalau nggak bisa kita bisa pakai copy running config startup config. Setelah itu ada lagi cek konfigurasi. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau cek status konfigurasi kita itu sudah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek stats interface atau mengecek semua interface dengan show if interface brief. Ini mengecek interface yang kita masukkan atau konfigurasikan sudah betul atau belum. Lalu ada cek configuration active. Jadi konfigurasi yang kita aktifkan, misalkan kita akan mengaktifkan konfigurasi IP route atau konfigurasi VLAN, itu ngeceknya di configuration active show running config. Lalu setelah itu ada cek password atau tersandi. Kalau misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Nah, lalu di sini yang terakhir itu ada konfigurasi IP address. Konfigurasi interface dan IP address hanya ada pada router atau switch layer 3. Kenapa layer 2 gak bisa? Karena layer 2 itu udah beda lagi fungsinya. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan di aplikasi Cisco. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan router. Ini kita routernya bebas pakai yang mana aja. Di sini aku pakai yang ini. Lalu kita tambahkan switch. Nah, lalu setelah itu kita pakai kabel yang pertama. Kita sambungkan. Nah, setelah itu kita ketik 0, lalu enter. Setelah itu kita masukkan enable, lalu konfig atau konfigurasi terminal. Setelah itu kita masukkan name hostnya, misal host. Nah, di sini itu bisa disingkat 3 atau 4 kata. Misal kita mau kasih name host, atau kalau nggak mau ribet kita bisa kasih nama hostnya. Lalu setelah itu enter, kita ketik enable secret 123. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah beres konfigurasi dasarnya. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak otomatis menyala interface-nya. Jadi harus dimasukkan, mau itu di virtualnya atau mau di ready file-nya. Router di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Jadi kita udah menghidupkan powernya, dia bakal tetap mati interface-nya. Jadi harus dihidupkan secara manual. Nah, kita masuk ke interface-nya. Kita ketik int fa 0/0. Lalu kita enter, lalu kita ketik juga not shutdown, enter. Nah, di sini kita baru bisa masukin IP. Di sini saya masukkan IP-nya, misal 168.1.1.25.1.0. Lalu klik enter. Nah, sekarang kita masuk ke multi-layer switch. Nah, sekarang kita masuk ke multi-layer switch.
kita masuk ke CLI, lalu kita ketik 0, enter. Setelah itu ketik N, kita lakukan seperti tadi. Nah, di sini langsung masuk ke interface-nya, enter FA 0/1, enter. Setelah itu kita ketik X atau exit, enter. Kita masukkan interface VLAN 10, enter. Nah, lalu kita masuk lagi ke router. Kalau kita X, di sini kita masukkan interface FA 0/1.10, lalu kita enter. Nah, kenapa ini bisa invalid? Itu karena belum dikonfigurasi di switch-nya. Kita masuk ke switch-nya, kita CLI, enter, yang 10, lalu enter. Setelah di switch, kita ke router lagi. Nah, di sini kita ketik INT FA 0/0.10, lalu kita enter. Lalu encapsulation, lalu kita lalu kita tambahkan angka 10, lalu kita enter. Di sini tambahkan IP address, misal 10.10.10.10 255.255.255.252, enter. Nah, untuk pembahasan ini sudah beres. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.